Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aniza Rizwana, NIM 2020 A1C017. Saya dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat permohonan kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Kewarganegaraan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan ada 8, yaitu yang ke-1 telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke khas negara. Nah, itulah syarat permohonan kewarganegaraan Indonesia. Tetapi ada beberapa syarat tambahan yang harus pula dipenuhi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu yang ke-1, surat keterangan imigrasi dari kantor imigrasi yang menegakkan bahwa permohonan tersebut sudah tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, dan diserahkan kepada kantor wilayah di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah hukum peroleh tersebut bertempat tinggal. Yang kedua, surat keterangan dari kedua kedutaan besar pemohonan yang bersangkutan bahwa negara asal permohonan tersebut tidak keberatan apabila warga negara yang ingin menjadi WNI. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat memperoleh kewarganegaraan harus dilegalisir oleh kedutaan yang bersangkutan, atau untuk dokumen-dokumen permohonan yang berasal dari negara lain selain negara Amerika Serikat dapat dilegalisasi oleh kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah hukum permohonan tersebut bertempat tinggal. Yang keempat, surat keterangan penghasilan yang dilakukan oleh kantor camat berdasarkan surat pengantar dari kantor kelurahan sesuai keterangan dari perusahaan atau keluarga yang menjadi sponsor tempat permohonan tersebut bekerja atau menetap. Yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat. Yang keenam, semua persyaratan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus dibuat dalam 2 rangkap. Yang ketujuh, total perkiraan waktu untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah 3 bulan sampai dengan 7 bulan. Nah, itulah tambahan
persyaratan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, yang saya akan jelaskan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila persyaratan sebagaimana yang saya sebutkan tadi atau jelaskan telah dilengkapi, maka berikutnya tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang ke-1, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, berkas permohonan kewarganegaraan disampaikan kepada pejabat yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Yang keempat, Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Pengabulan permohonan kewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kelima, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohonan paling lambat 14 hari. Pemohon terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang keenam, penolakan permohonan kewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Yang ketujuh, keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan kewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang kedelapan, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang kesembilan, dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Yang ke-10, dalam hal permohonan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri. Yang ke-11, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasi atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau penyataan janji setia. Lapat sumpah atau janji setia yang mengucapkan sumpah, lapat sumpahnya sebagai berikut. Demi Allah demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui
tunduk dan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas, yang menyatakan lapal janji setia sebagai berikut. Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Contohnya, WNA yang menikah dengan WNI. Warga negara asing WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi negara yang di hadapan pejabat, yakni yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjukkan oleh menteri untuk mengenai masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan memperoleh kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan undang-undang. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.